Halo semuanya, selamat datang di How episode ke-12. Lo misalkan cocok di kuping lo, ya udah kerjain aja. Maksudnya kayak lo nggak usah mikirin masalah progression. Misalkan lo ngulik, terus lo dapet chord yang enak, ya udah kembangin. Jangan kayak, aduh udah anjir ini gue progression apa ini kayak nggak enak apa segala macem. That's bullshit ya. Gue lagi sama nyokap gue. Gue masih kecil banget, umur masih setahun kurang maybe. Ada orang agency nyamperin nyokap gue. Anaknya mau masuk iklan nggak? Casting terus dapet iklan, terus jadi iklan, casting dapet FTV. Itu kayak sekitar umur SD lah, SD kelas 1, kelas 2 gitu. Terus Belangkon Ajaib tuh yang buat gue yang bisa masuk dalam on the map. Ngerti nggak sih? Kayak Gimana tuh? 5 tahun depan, maybe tuh udah punya 2 album, udah punya studio musik full. Terus Selamat Pagi Records gue, misalkan udah lebih tinggi, lebih grow lah. Oke, kita kedatangan tamu lagi, tapi kita juga kedatangan co-host ya, karena gue merasa lonely sekali. Iya benar. Kalau Jadi di segmen ini tuh sendirian gitu. kalau sendirian lu juga kurang enak juga gitu kan. Kurang enak. Gak ada tektokannya gitu. Gak ada tektokan. Tapi untuk temen mohon maaf suara gue emang agak seksi-seksi Soalnya gini. temen gue ini mau mencoba untuk plant based, guys. Nah, untuk plant based, jadi nggak mau makan daging, ayam gitu. Makanan surgawi itu nggak mau dimakan sama dia. Gue hanya makan tahu, tempe, tahu, sayur gitu. Jadi gue kalau ngeliat singkong nih, anjing singkong gitu kayak. Gue apa itu daging? Lu liat barbecue tuh muntah gitu. Muntah gue nggak banget gitu. Nah, terus alhasil suaranya kayak gini. Iya. Gak apa-apa, brandingnya kayak gitu. Oke, daripada berlama-lama kita langsung aja kasih tahu tamu kita Jar. Benar, karena kita punya tamu yang spesial kali ini. Sangat spesial. Sangat spesial. Ya, gitu. Lu jangan nggak usah gitu. Jangan ya? Nggak usah. Jangan. Nggak usah. Emang begini, gua kalau bisa normal anjing. Tapi tadi udah minum kan, mana minum? Udah. Ya udah aman. Tapi bukan air putih. Apaan tuh? Es teh manis. Aduh, emang bodoh anjing. Oke, Iya. langsung aja kita introduce, kita ganti kamera yang ini. Nyala. Selamat datang Michael Adam Rika. Weh, tepuk tangan. Halo. Gitu. Jadi Mike, ini kamera lu ini yang ke kita bertiga gitu. Jadi lu bisa muter-muter kemana aja. Kan tadi udah bilang ya. Jadi Iya, udah di briefing. Iya. Jadi gua kenalin dikit, ini tuh si Michael ini adalah temennya Hanio. Temen Yang gua. mana akan diundang di episode kali ini untuk ngobrol-ngobrol seputar karirnya dia. Iya itu. Terus karirnya dia yang panjang gitu. Panjang ya. Karena lu juga kan temen kecilnya dia, jadi lu pasti ngerti lah background sebelumnya dia. Benar. Masih jadi segini waktu jadi Gua segini. masih segini nih, masih sedikit. Sedikit ya. belum Gede gitu. belum gede, belum sepintu Iya, gitu. belum sepintu. Untung kita duduk. Kalau gue berdiri kameranya satu ke atas, satu ke bawah gitu. Dia kalau berdiri ini 2 meter. Iya emang. Tinggi banget. Enggak juga. Terlalu banyak. 2,5 doang. Lu nggak plan base kan? Oh enggak, makanya bisa segini kan? Makanya bisa segini. Tolonglah. Hei, Anda. Dia bohong plan base orang tadi makan ayam sama gitu. Gue makan ayam bang. Dia emang mau brandingnya doang begitu, biar diundang ke podcast plan base. Gue plan base 4 hari. 4 hari doang. 4 hari doang. Saya makan ayam. Oke, udah nggak kuat aja. Iya, gue nggak bisa gue. Mungkin kita langsung kenalan aja. Michael, silakan memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Nama gue Michael Adam Ricard, biasa dipanggil Michael Ricard. Gue seorang mahasiswa, sama ke kalian semua kayaknya ya. Terus gue juga seorang musisi dan juga seorang pekerja serabutan. Keren, gue tuh suka orang-orang yang ngomongnya tuh serabutan, Jar. Karena nggak sok-sok freelance gitu. Oh iya, bener-bener. Nah, kalau serabutan tuh kesannya pekerja keras gitu. Enggak men, gue palu gada men. Itu Apa tuh tuh? lebih keren tuh. Apa lo butuh gue ada. Benar. Kalau misal kasarnya nganggur, tapi kalau ada callingan jalan. Jalan langsung, Iya. enggak cus duit berapa? Jalan. Emang gue suka banget orang. Bahasa-bahasa freelance tuh sosok diperhalus aja. Emang. Kita tinggal di Indonesia bro. Tahu. Jadi Michael ini adalah gimana yo? Nih lu, karena lu gimana? kan temen deket banget nih. Iya. Jadi gini, gimana Mas? Mak lu gimana? Alhamdulillah baik. Jangan yang gitu. Kita Mak lu gimana? Mak alhamdulillah baik. Tadi salam dari mak gue ya. Oh iya, Gue nanya, waktu lu SMP lu kata-kata orang tua nggak sih? Enggak sih, kalau SMP kan belum. Soalnya kue emaknya enak, jadi gue nggak berani ngatain. Masih ada kan sekarang? Masih. Lu nggak bawa ya, Pak? Ya, nggak minta sih. Mengecewakan.
Parah. Ya udah gue cabut aja. Harusnya kue nyokap lu ditaruh di sini biar orang biar sponsor. bener. Ya, sponsor berarti gue bayar ke lu dong. Nah, kita Enggak tuh lah. jangan ini off cam dulu biar playlistnya nggak kelihatan ya. Mike, lu tuh dipanggilnya Mike. Mike aja. Iya. Lu tuh Mike atau Mickey? Mike aja, soalnya gue bukan Mickey, tolong ya. Nama gue nggak ada Mickey-nya. Tapi bukannya Michael tuh Mickey ya? Bukan dong, beda dong. Mickey kan M-I-C-K, gue kan M-I-C-H. Beda. M-I-C-K. Oh, gimana tadi? Kan nama gue Michael nih, M-I-C-H-A-L. Kalau Mickey, M-I-C-K-E-I-Y. Oh, iya. lu berarti ada campuran dari mana tuh? Gue bokap gue Australia. Australia. Iya. Kalau nyokap gue orang sini, orang Bugis. Oke. Gitu. Tapi walaupun maksudnya di Bugis juga emang perawakannya orang-orang Bugis tuh bule-bule gitu, yuk. Oh gitu. Ada kayak keturunan Arabnya Iya, sih. keturunan. Oh iya, tapi kalau Arab ya sih dia kayak Arab sama Australia gitu sih. Iya, rada kotak sebenarnya sih. Iya. Kombinasinya. Iya. Lanjut, Michael gimana kesibukan? Kuliah apa gitu? Sekarang kesibukan gue sih ada berapa ya berarti yang utama ya? 3 sih ya. Yang tadi gue sebutin itu kuliah, musik, sama apa namanya kerja serabutan itu yang tadi gue bilang. Tapi kan kerja serabutan kan nggak selalu datang ya. Iya. Iya, paling itu sih musik. Sama Kuliah tadi udah dikasih belum sih kuliah apa? Belum ya? Belum. Belum ya kuliah apa? Gue kuliah di Unpad Pajajaran, ngambil ilmu kelautan. Wah, itu emang saya mau melaut apa gimana? Mau jadi raja bajak laut gitu? Oh tidak. Oh kayak Zuko nih, gitu. Kita kayak udahan aja yuk. Iya, udah cabut ya. Gue cabut dulu ya. Enggak, gimana soalnya gue suka banget itu yang kayak gitu tuh yang ke laut naik kapal gitu, terus lawan bajak laut gitu gue suka banget itu. Tapi beda soalnya. Oh, beda. Soalnya gue nggak ada matkul bajak laut sih nggak ada. Setahu gue sih. Terus kelautan tuh gimana? Kelautan. Ekspektasi lu sama realitanya gimana? Ekspektasi gue tuh praktikum ke tengah laut misalkan ngambil sampel, karena cuma di lab doang. Terus Nyari buah jadi setan gitu ya. Aduh, nggak beda. Ya, lanjut Lu too maaf. much deh kayaknya. Udah gue berhenti ya, berhenti gue referensi ibu gue udah lanjut. Sampai ada lagi nih gue cabut. Bener serius gua. Maaf, anjing seru banget dong saya lanjut. Terus kenyataannya sih praktikum soalnya kan tempat gue di Jatinangor kan dekat Bandung, terus tempatnya gersang jauh dari laut jadi Iya sih. tapi ya udahlah. Jadi 180 derajat dari yang lu ekspektasikan. Oh iya sangat betul. Tapi gue cuma ngincar karena di Jatinangor dekat Bandung kan, gue suka banget Bandung suka gitu. Bandung. Suka apa lu di Bandung? Enak aja. Hah? Cangcuter. Enggak juga sih. Maksudnya kayak gue suka udaranya, gue suka udara dingin vibes-nya. gitu Iya, Iya. gitu. Cakung gitu ya, cuacanya mendukung. Mendukung. Untuk santai. Yoi. Benar. Tahu banget nih. Berarti maksudnya lu di Nangor juga, ya mungkin di jurusan itu lu kayak ekspektasinya berbeda, ya kan? Tapi maksudnya, ya ini Nangor men. Iya, gue misalnya gue happy aja sih. Ya soal dekat Bandung, kalau Nangor sih nggak happy sih ya. Oh, jadi lu Soalnya mainnya ke Bandung? Buruk, ya selalu main ke Bandung. Soalnya buruk banget sih Nangor. Tapi kalau misalnya lu sekarang offline apa online? Jadi kayak hybrid gitu sih, hybrid. Oh, enggak, kalau misalnya what if ini offline full, lu ngekos atau PP? Oh, gue nggak kos. Enggak lah, gila aja lu. Gue PP Jakarta Bandung. Bensin berapa? Ya kali aja kan. Pertamax berapa inget nggak lu? 17.000. 17.000. Emang iya? 14 sama 14. Makanya keran gue sekarang. Oh, lu makanya kerang. Lanjut, Wak. Maaf nih. apa ya tadi ya? Ya udah sih itu sih, maksudnya kayak kurang lebih sih itu sih karena tempatnya jadi mendukung, jadi udah gue happy. Sekarang serabutan, apa serabutannya? Banyak. Apa itu apa? Mungkin serabutannya tuh bisa difilter keahlian lu aja mungkin apa Oh, gimana? keahlian, oke boleh. Ya keahlian gue serabutan sih sebenarnya. Iya, maksudnya yang palu gada itu loh, palu Nah, gada. yang Iya. maksudnya yang sering kerja-kerjaan yang lu terima itu adalah relate sama keahlian lu dong. Oh tidak. Oh, enggak, tidak. bukan sama kalian sama jurusan kali maksud lu pertanyaan lu. Sama Ya, enggak sih, gua emang maksudnya maybe Mati layarnya. Ntar nyala lagi. mungkin lu misalnya bisa desain gitu. Jadi kan ada orang yang gue bisa desain. Oh, iya, Jadi gue serabutannya desain gitu. Nah, kalau lu gimana? Gue tuh yang serabutan yang main tuh ada dua. Satu gue jadi asisten di MGPA Mandalika Grand Prix Association di Lombok. Sama satu jadi tim manager di tim balap temen gue. Di Tim manajer tim balap. Iya. Wah, itu gimana tuh? Itu yang ngomong-ngomong buat ayo, selip dari belakang itu bukan? Enggak juga sih, soalnya kan kita nggak ada kontak sama balap pas balapan. Apa ya, lebih misalkan ngurus tempatnya, di pedok-pedoknya, tempat barang-barang ini. Ngurus umbrella nggak? Oh enggak, tidak ada kebetulan. Iya, tidak ada. Kalau ada kan saya ya. Berarti berkecimpungnya di dunia balap gitu ya? Iya di dunia apa Iya. balap otomotif lah, kurang lebih. Lu
bisa terjun di freelance freelance itu. personal assistant sama apa tadi sebutannya? MGP. Tim manager ya? Oh, enggak, itu beda. Oh, beda. Itu yang tim manager yang Sentul. Oh, nah itu maksudnya lu dapat referensi dari mana gitu? Lu dari seorang Michael nih yang dulu FTV, tapi kita belum bahas ya. Yang lu di dunia FTV, dunia musik kok tiba-tiba ke sana gitu. Oke, jadi seperti yang lu tahu dari SMP kan gue masuk ke otomotif nih. Iya. Terus pas SMA, kalau lulus SMA deh kalau nggak salah, gue lupa. Gue ditawarin sama temennya nyokap gue, kayak mau nggak nih bantuin teman mami. Oke. Kerja di ada acara Idemitsu kalau nggak salah di Sentul kecil di Sentul. Oke. Berarti Oli gitu ya? Apa bukan? Misalnya kayak dia sponsor utamanya ada racing series di Sentul ini kan. Terus ya udah gue ke situ sekali, terus udah kan kelar kan. Terus gue kuliah, terus kan waktu itu kan masih offline banget, jadi kayak nggak ada kesempatan buat double job apa segala macam gitu. Terus pas November tahun lalu tuh, pas Mandalika bener-bener baru pertama kali balapan, gue ditelepon nih sama temennya nyokap gue ini. Terus mau nggak? Ya mau lah, masa mau lah. Dari situ aja sih. Terus tiap ini dipanggil lagi, terus sampai jadi itu personal assistant-nya si dirutnya. Tapi sampai sekarang masih berlanjut apa enggak? Itu cuma per kontrak sih, jadi misalkan per acara, kalau misalkan nggak ada acara, gue di sana percuma dong. Mungkin kan lu personal assistant seseorang gitu ya? Iya, dirutnya. Kalau misalnya si dirut itu mungkin ada acara lagi, mungkin lu ngikut lagi gitu ya? Enggak. Soalnya itu cuma pas debut, itu cuma pas acaranya doang. Soalnya kan kerja beratnya kan pas acaranya. Berarti berapa lama lu kemarin di Lombok? 1,5 minggu, nggak begitu lah. Oh, gue kira lu sampai mingguan gitu. Kalau yang dulu-dulu gue sampai hampir sebulan. Oh. Yang dulu-dulu. Tapi nggak selama itu. Capek nggak sih kerjanya gitu? Lumayan sih, lumayan banget. Gue tuh sehari bisa kayak 800 kalori habis. Soalnya kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Itu ibarat lu jogging itu 1-2 jam ya nggak? 2 jam nyampe. Kan gue bisa ngukur steps kan. Steps tuh sehari itu bisa 20.000. 20.000 steps sehari bisa jalan 11.000 kilo. 11.000. Lu muterin sirkuit apa gimana tuh? Enggak, biasanya kayak mondar-mandir aja, doing errands apa segala macam gitu-gitu. Gitu-gitu aja sih capeknya. Iya. Tapi oke sih, tapi gue gosong belang-belang tuh. Kan isi dalamnya kan putih, Mas. Iya, tapi kan yang dilihat kan luarnya. Benar. Kalau belang kan juga nggak enak yo. Iya, tapi kan ntar balik lagi. Iya sih. Iya gitu. Kalau dalam lu merah. Ini nih. Oke, tadi kita ngomongin kerjaan, gue pengen coba tarik ke FTV. Karena gue menjadi saksi gitu. Kalau gue kenal Mike waktu SMP tuh pertama, wah badan dan belakon ajaib nih. Wow. Gitu. Iya. Lu nonton nggak sih? Soalnya adik gue juga nonton. Sorry Mike, gue nggak support sama kerjaan. bagus. Bukan. Yang penting gue nggak ada kata-katain sama lu jatuhnya. Ingat nggak lagunya? Gue nggak sama Nggak sekali sama nggak tahu sekali. gue. Lu kita nonton dulu deh sekarang ya. Ini dia tayangannya. Nggak mungkin ada dong. Oke, gimana Mike bisa datang bisa masuk ke dunia FTV, dunia sinetron? Entertainment lah ya jatuhnya lah ya. Awalnya tuh ya, gue lagi sama nyokap gue. Gue masih kecil banget, umur masih setahun kurang maybe. Oke. Lagi di stroller. Setahun. Gue nyokap gue sih ceritanya di PIM. Oke. Bukan Purinda Mall ya, sorry. Iya. Sorry, gue nanya, berarti background nyokap lu itu juga entertain? Enggak. Oh. Enggak. Jadi di PIM, lagi stroller, terus ada orang agency nyamperin nyokap gue. Anaknya mau masuk iklan nggak? Gitu, iklan. Emang apa yang dilihat dari baby Michael ini? Soalnya gue pas kecil kan bule banget kan. Oh, iya. Nggak begini sekarang, maksudnya kayak nggak. Iya. Nggak belang-belang. Terus ini jadi iklan apa ya, obat batuk bayi di majalah somewhere gitu kan. Terus kayak dari situ mungkin nyokap gue tertarik. Obat batuk bayi? Iya. Gue lagi batuk nih. Ya kan lu bukan bayi kan? Oh bukan. Sorry, marketnya bukan buat lu, sorry. Terus abis itu nyokap gue masukin gue casting. Sampai akhirnya pertama kali dapet tuh iklan ya, kalau nggak salah. Iklan something gue lupa, udah 2006. Ricis Nabati bukan? Ada salah satunya. Oh, lu ini nggak biskuit nih ya? Biskuit. Enggak, biskuit enggak. Biskuit apa sih namanya tuh? Biskuit. Yang Tahu nggak lu? anak tiger gitu ya, anak Iya, macan. yang pada meranin sinetron, marah-marah itu. Kalau begitu sih gue udah jadi meme sih sekarang sih. Iya. Udah jadi meme. Jadi lu dari bayi, karir lu gimana tuh? Dari 1,5 tahun sampai ikut casting terus dapet iklan, terus dari iklan casting dapet FTV. Itu kayak sekitar umur SD lah, SD kelas 1, kelas 2 gitu. Terus dari situ ya kan mulai dilirik sama orang-orang entertainment gitu kan, orang dari PH mana, PH sini, PH sana gitu kan.
Terus pertama kali diundang buat main sinetron, gue inget banget 2012 awal. 10 tahun yang lalu. SD berarti, SD kelas 5, kelas 6. Enggak dong. Kita lulus 2013. SD. Iya ya. Kelas 5 coba berarti. Kelas 5 ya, kelas 5. Terus udah deh, dari situ satu PH sama yang Belangkon Ajaib, terus ditarik lagi buat jadi Belangkon Ajaib. Gitu. Terus Belangkon Ajaib tuh yang buat gue yang bisa masuk dalam on the map. Ngerti nggak sih? Kayak, gimana tuh? maksudnya kayak Masuk industrinya banget. iya, masuk industrinya banget kayak. Berarti lu bisa dong, gua Michael Badil dan Belangkon Ajaib gitu. Iya boleh sih. Kalau dia pede Bisa. sih, kalau dia pede. Ya boleh, pede kok. Pede. Harus pede. Terus gimana? Terus dari situ ya udah lanjut ke film terus sinetron. Terus gue kelarin tuh pas SMP kelas 3. Berarti berkarir tuh berapa lama tuh di entertain? Bersihnya Bersihnya dari tahun berapa ya? 2007. dari umur lo berapa? 7 tahun? 6 tahun lah, 6 tahun sampai 2005 sampai terakhir kali gue tuh umur berapa ya? 2016 kalau nggak salah. Terakhir tuh. Apa yang membuat lu berhenti? Soalnya gue mau fokus ke pendidikan. Soalnya itu kan menyita waktu kan lumayan kenceng kan. Terus gue mikir kayak, masa gue ngabisin waktu SMA gue cuma buat nyari duit. Gue pengen have fun lah as a teenager gitu kan. Untung berhasil sih. Kalau nggak sih gue bisa stres, bisa jadi. Emang lu SMP? Soalnya gua agak nggak terlalu vivid memori gue nih soal waktu SMP lu gimana lu? Kegiatan misal lu jam 12 izin kah untuk syuting apa gimana? Iya, bener. Gua agak lupa sebenarnya. Misalkan dulu nih ada sinetron pas gue kelas 3 atau kelas 2 gitu gue lupa. Terus itu gue izin jam 12 siang. Kan dulu kan kita masuk 7.15 kan? Iya. 7.15. Gua sih jam 8 masuknya dulu. Oh iya kan lu emang anak Badung kan? Iya. Malah kejauhan sih dari sekolah kita sih ya. Jauh banget. Lu harusnya ngekos. Jadi Nangor lagi. Jauh. Terus apa namanya? Misalkan jam 12 siang izin nih. Terus gue kalau kasih syuting bisa di waktu itu di Sentul gue banget syutingnya ya. Terus syuting sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi tidur, bangun lagi jam 7.15. Doing the same routine all over. Dan itu kan gue Sabtu Minggu kerja juga. Wow. Berarti emang maksudnya gue dengar dari orang-orang gitu kan. Itu jatuhnya stripping. Stripping, nggak sih? ya, bener. Stripping itu emang secapek itu. Stripping Emang apaan sih? secapek itu? Stripping apaan? Stripping tuh maksudnya yang lu syuting tiap hari Iya. dari pagi sampai malam. Ini gue bego banget. Yang apa gue gimana sih? kayak stripping tuh satu hari tuh bisa untuk beberapa episode gitu kan. Satu hari itu satu episode biasanya ya, tergantung lu timnya kayak gimana, gercep atau enggak, aktor-aktornya kayak gimana, gitu-gitu sih. Biasanya sih sehari satu episode sih. Oh, tapi maksudnya dilakuin setiap hari itu ya? Setiap hari sampai kelar tuh itu apa namanya? Season sampai lagi kelar deh. tuh apa namanya? Syutingnya itu? Sinetron ya. Oke. Oh, makanya kalau artis Soalnya kan gitu kan nggak ada season-seasonnya kan, kayak terus-terusan Iya, tiap iya. hari. Makanya kalau artis tuh mereka 2 bulan syuting, sebulan rehat gitu kali ya. Jarang. Gue nggak tahu ya untuk dunia sinetron sekarang gimana. Pokoknya dulu intinya gue dulu kayak gitu. Anjing capek banget sih. Capek banget. Apalagi buat anak SD, anak SMP. Belum ada tugas ya. Emang ada tugas kita dulu? Kita dulu ya, kayak SMP nggak ada tugas ini. Nggak ada tugas SMP kita terlalu nyantai kayaknya. Saya nggak sekolah untung. Aduh, lu jangan masuk channel ini, Jar. Bener, ini kan channel belajar. Iya, channel Tapi kan belajar. orang nggak sekolah emang nggak boleh belajar. Oh, boleh, bener. Gila, mengkotak-kotakan. Parah. School itu beda dari sama education. Berarti maksudnya lu tuh kira seumuran sama Baim nggak sih? Baim yang Baim Wong. Tarzan gitu. Baim Tarzan cilik gitu. Gue nggak tahu. Kenal lu? Nggak kenal gue. Nah, ini menarik nih. Kan dia berarti jatuhnya udah 10 tak enggak sih? Ayo, 5 tahun matematika lu lebih. gimana? 5 tahun lebih lah berarti ya untuk di Udah. dunia entertain. Nah, ini dari dunia entertain itu 5 tahun apa aja yang lu dapet? Duit. Iya, selain duit ya. Mungkin relasi lu kenal banyak sehat-sehat gitu dong. Kenal, tapi bukan yang kayak kenal misalkan gue masih ngobrol sama lo gitu loh. Soalnya biasanya di dunia syuting itu yang gue rasakan ya, misalkan lo stripping nih misalkan 60 episode. 60 episode terus kayak Berarti kita 60 bener-bener hari itu ya? 60 hari. Terus kayak kita ngerasa kayak keluarga gitu. Terus udah kelar itu sinetron misalkan bubar, udah nggak ngobrol Ya berarti memang bisnis aja ya. jatuhnya mau bisnis doang gitu loh. Soalnya misalkan aktor-aktor lainnya dipanggil untuk syuting tempat lain, iya sih, gitu-gitu loh. Ya, masih sibuk sih. Sibuk. Tapi maksudnya kayak sekali yang ngerasa kekeluargaan sih. Time management lu gimana? Ya itu, nggak ada time-nya yang bisa gue manage. Jadi ya udah sekolah, syuting, gitu-gitu aja sih. Jadi emang kayak kerja kayak orang gila aja sebenarnya. Iya. Tapi itu mempengaruhi lo sampai sekarang nggak untuk jadi hard worker gitu? Yang ngaruh ke gue sekarang tir gue ngaco sih kadang-kadang sih. Jadi kayak itu lebih ngaruh Bukan ke karena lifestyle bukan. lifestyle gue jam 10 malam aja di luar udah ngantuk.
Tapi sampai rumah nggak bisa tidur? Enggak. Oh, sampai jam Kayak itu 3. menurut gue sih kayak itu imbas dari itu. Tapi ya udah sih nggak ada imbas-imbas lainnya sih. Dan gue nggak particularly suka acting juga. Kayak bukan my strong suit lah jatuhnya. Oh gitu. Lu merasa tidak nyaman? Nggak nyaman gue kalau acting. Karena prosesnya yang ribet kah atau actingnya itself yang bikin lu nggak suka? Karena gue lebih suka menjadi director daripada di-directin gitu. Lu nggak mau Kayak disuruh-suruh gitu? jatuhnya begitu dan kayak apa namanya? Misalkan gue suruh acting kayak gimana dan kalau misalkan menurut gue nggak cocok, ya gue susah untuk melakukannya gitu kan. Oh, pembangkang berarti. Tapi lu ada bayangan untuk kayak kan lu suka directing gitu. Lu ada untuk kayak kayaknya gue pengen ini deh nge-direct gitu nggak? Direct mungkin dalam film sih bisa jadi tapi belum ada yang manggil sih. Iya, tapi maksudnya lu mau? Dulu SMP gue sering bikin short film gitu. Gue nggak tahu. Kita pada kelas-kelasnya dulu SMP. Nggak pernah? Nggak pernah kelas. Terus SMA gue pernah bikin short film kayak ada lomba di sekolah gue juara 2 itu gue yang direct apa segala macam gitu sih. Kenapa lu Tapi nggak masih masuk film? Nah, itu. Gue juga bingung sih sebenarnya itu. Soalnya menurut gue industri itu kan misalkan jurusan film dan TV kan. Iya. Kalau TV agak dead ya sekarang ya. Jadi agak sulit untuk mencari nafkah dari itulah. Gitu sih paling sih. Iya, maksudnya kalau misalnya pun kalau dia memilih untuk butterfly efeknya nggak sekolah ya, dia jadi budak industri ya kan, mungkin dia jadi main film segala macam, tapi maksudnya masa muda lu tuh nggak benar-benar nikmat yang kerja doang. Dan kayak gitu kan lo belum tentu, misalkan lo aktor umur 20 tahun. Oke, lo dipanggil job sana sini duit banyak. Tapi misalkan lo umur 40 kan belum tentu lo di mana-mana dipanggil gitu kan. Gue mikirnya kayak untuk jangka panjangnya gitu. Karena kalau menurut lu aktor-aktor yang misalnya kayak udah paruh baya di Indonesia mungkin 40 ke atas, itu tuh nggak lebih laku dari yang aktor muda nggak sih? Karena kalau misalnya di Amerika kayak Robert Downey Jr. Terus kayak yang pemeran Peaky Blinders itu kan udah pada tua-tua, tapi masih pada laku. Ya benar. Kalau di Indonesia gimana menurut lu? Kayaknya menurut gue di sini tuh karena marketnya misalkan sinetron yang gue ngomongin ya misalkan ya. Market itu kan anak-anak muda ya misalkan dari umur 18 sampai 32 misalkan kan. Ya mereka biasanya ngeliat dari analisis orang-orang yang tenar sekarang ya. Ya maksudnya yang gue analisis dari orang-orang tenar sekarang tuh biasanya muda-muda. Kayak anak-anak SMP, anak-anak SMA. Terus kayak abis dari SMA misalkan udah lebih tua kayak ya udah slowly drop. Terus yang baru, generasi baru muncul lagi. Berarti gitu. ya kalau entertainment emang ada umurnya nggak sih? Kayak cycle-nya emang kayak Di gitu. Indonesia ya, kalau menurut gua di Indonesia sih. Kalau menurut gue itu dari yang aktor kecil ya, kalau misalkan lo gedenya misalkan pas umur 30 tahun. 20 gede sampai 30 tahun itu chance untuk lo gede sampai kesananya tuh menurut gue lebih tinggi. Oh gitu. Menurut gue kayak misalkan siapa ya? Contoh utamanya Si ini yang menjuri Raden Saleh, Angga Yunanda, itu kan maksudnya. tapi kan dia kecil udah sih. kenceng dari dulu. Oh, dari dulu ya? Iya, dari dulu. Aku juga baru tahu. Menurut gue yang contoh satu yang nggak mati-mati Iqbal. Sampai sekarang masih kenceng gitu. Karena dia dari kecil. Dari kecil, maksudnya kayak sekarang kan udah 23 ya. Maksudnya kayak nggak jauh Ya, beda nggak dari jauh kita beda lah, lah. nggak jauh beda dari kita, tapi maksudnya masih di mana-mana gitu loh. Iya. Dan itu menurut gue hal yang susah untuk dari child actor menjadi aktor yang dewasa misalkan. Iya. Mungkin karena kalau dari child actor, Baim kan kemana sih? Nggak Kayak tahu gue. udah- Baim yang mana sih? Ngomongin Baim mulu dari Tarzan tadi. tuh nggak? Baim Tarzan. Sinetronnya Yang dulu. ya Allah Iya. bantu Baim ya Allah gitu. Iya, Tahu. iya. Nggak tahu, gue nontonin dia mulu soalnya. Asik. Bagus. Bagus. Iya, mungkin kayak ngelihatnya industri udah keseringan di layar kaca mungkin kayak Jadi ya udah gitu loh, ya udah. iya. Terus apalagi pubertas. Kan pubertas Iya, hit jadi banget ya. jerawatan, terus jadi apa, suaranya pecah, jadi nggak cute lagi lah jatuhnya. Iya. Nah, tadi kan kita ngebahas tentang karir dia yang pas pergi, tapi ini ada lagi kan dia 3 Musik, tadi. dia musik. Nah, Musik juga. jadi Gue seneng nih ngomongnya. Tapi jujur, gue kan sempat dengerin lagu-lagu lo. Lagu-lagu tuh enak ya, sumpah. Enaknya tuh kayak kita lagi nyetir mobil, city lights gitu. Terus Lagi kita galau, hujan-hujan gitu ya? Hujan. Abis makan gitu kan, terus kayak muter-muter di Jakarta gitu, denger lagu lu enak, sumpah. Oh, thank you banget lo, thank you. enggak, tapi kita belum kesana dulu. Jadi sebenarnya Ini gue komplimen aja. Oh, komplimen. Thank you banget lo, thank you banget lo. Enak sumpah. Thank you. gue juga dia mau menjilat, keren banget Mike. Enggak. Beda. Lu tuh enggak dari hati lu.
Keren banget, Dari like. hati. Wah, gua puter sampai gua bangun. Oh, lagu gue judulnya apa nih? Better of This Way. Yang terakhir, gua dengerin. Yang dreaming, yang Stop Dreaming. Nah, itu enak tuh. Nah, oke, enggak sebegini. Gua mau membongkar karena gua saksi hidup. Saksi hidup lu istri ketika- gue lu. Ketika gue saksi hidup Michael SMP ini, gue mau ngebahas dulu sedikit aja, nggak usah panjang-panjang soal band-band terdahulu sebelumnya, kan sekarang solo berarti ya? Iya. Nah, gimana tuh? Dulu ada The Banks sama Pinter Project. Gimana? Perjalanan musik. The Banks ya, gue ngomongin The Banks dulu kan boy band itu kan, boy band. Dari kecil gue juga udah punya interest dalam musik. Oke. Gue disuruh les piano sama bokap gue dari umur 5 tahun, 4 tahun. Dari situ, soalnya bokap gue juga suka musik kan. Dari situ tumbuh. Terus gue juga suka nyanyi lah dulu lah jatuhnya kan. Terus di ada casting buat film Cowboy General Movie tahun 2012 iya, ya, apa 2013 gue dulu lama banget lah. Terus masuk. Terus ya udah gue belajar koreografi, terus rekaman buat lagu ya di filmnya kan. Terus dari situ si manajernya Cowboy General Kak Patrick Effendi, terus ingin buat kayak side project gitu, terus dibuat di The Banks dengan member-member yang sama di filmnya. Gitu, terus kayak kita nyanyi sambil joget. Ya pokoknya kayak pop zaman sekarang lah, tapi Berarti gue yang manajemennya dulu lu Kak Patrick Effendi juga apa bukan? Iya benar, dia tuh manajernya. Berarti satu payung ngomong CJR apa gimana? Iya benar. Satu payung berarti. Satu payung ya benar, satu grup lah, satu grup. Misalkan dulu CJR konser di mana, kita jadi openernya. Contohnya begitu. Dan sering sih ikut kita. Lu masih ingat nggak lagunya tuh? Lagunya The Banks? Masih. Koreanya Gue nggak ingat, gue lupa. Kalau nyanyi sekarang masih bisa? Silakan cek aja langsung di YouTube. Itu benar. Kebetulan gue suara gue agak Oke, The Banks lanjut Pinter Project. Gimana? Pinter Project band yang gue sama teman-teman gue buat di SMP. SMP. Waktu itu. Tapi gue nggak diajak. Ya kan waktu itu main diajak. ketrekan kan. Oh iya sih. Gue mau main ini Triangle ting gitu ya. Soalnya lu passion lu tuh kayak pendidikan banget. Musik tuh jangan dah. Gue dari SMP tuh udah mendidik guru gue. Kenapa lu didik emang? Semuanya, semua guru gue didik gue. Ngeri banget. Pendidikan gue. Oke, lanjut. Lanjut. Nanti di-cut ya itu ya. Udah. Terus ya udah sih kita cuma tampil di sekolah, terus lomba-lomba band udah sih itu doang sih. The Banks sama apa tadi? Satu lagi. The Banks sama Pinter Project. Nah, itu band atau boy band? Band. Lu apa posisinya? Gue posisinya apa ya? Gitaris. CF ya, CF. CF. Bukan RWF. Gua kiper, gua ditendang ke belakang gua. Lu gitar berarti? Gitar sama vokal. Oke, tapi sekarang lu semua instrumen mayoritas bisa. Kecuali alat-alat tiup kayak tiup gue nggak bisa. Tapi perkusi drum gitu. Bass tapi nggak jago. Bass betot bisa. Harmonika ini harmonika bukan sih? Oh itu kalau gitu kan nggak Mereka susah. gini. Oh, ini harmonika gini ya? Mereka dong. Gila. Itu nggak. Bos saya memang pintar, tapi kalau kayak gini goblok emang. Gimana? Gue nggak pernah nyobain sih. Gue nggak pernah nyobain. Terus apa lagi ya? Pokoknya yang tiup-tiup kayak saksofon, trumpet yang gitu. tiup-tiup Gue nggak bisa. Soalnya nafasnya susah coy. Tapi kan lu bisa nyanyi, bukannya basicnya sama Beda, ya? pernafasannya beda-beda. Beda. Makanya gue nggak bisa. Itu band, itu jalan berapa lama tuh? Selama SMP ya kalau nggak salah ya. Berarti Dua tahun timeline-nya doang. pas SMP. SMP doang. Pas SMA udah. Gue ada band lagi di SMA. SMA di Jakarta nggak sih lu? Di Jakarta. Dia di Jakarta. Nah, abis dari The Banks Pinter Project itu lu ngapain tuh di tengah-tengah sebelum lu sekarang berusaha lu mau masuk ke solo? Nah, gue tuh dari zaman-zaman Pinter Project tuh ini gue jelasin agak panjang aja lah ya. Gue tuh suka main software musik, GarageBand, kan. Terus gue iseng-iseng buat beats misalkan, terus kayak bikin cover, segala macem gitu-gitu. Terus kayak oke, asik nih, asik. Masuk SMA, gue makin pandai lah jatuhnya main gitar, main bass misalkan kan. Terus dari situ membentuk band lagi. Tapi di situ juga masih main GarageBand, terus kayak makin membaik lah dalam urusan music production gitu kan. Terus lulus SMA kan kuliah tuh gue ngekos tuh sendiri gitu kan, gabut ngapain ya. Jadi gue coba bikin cover tapi gue coba bikin lagu gue sendiri. Terus pertama kali tuh gue buat lagu tuh sama temen gue. Ada namanya Why Do You Lie, ada di SoundCloud. Itu bener-bener lagu pertama
yang kayak bener-bener nulis sendiri. Kuliah berarti ini? Ini kuliah semester 1 2019 ya. Terus pas udah kelar itu udah rilis kayak anjir asik juga, terus gue coba buat lagu gue sendiri. Sudah deh. Itu lagu pertama gue tuh Stop Dreaming. Lagu pertama gue. Oke, yang pertama Stop. Jadi sekarang lu punya berapa lagu di Spotify? Gue baru punya 3. Baru punya 3 dalam gue rilis tuh tahun lalu, November tahun lalu. Stop Dreaming itu ya? Stop Dreaming. Makanya kemarin anniversary ya? Ya kan? Nah, gue tuh research gue tuh jalan. Jalan ya, Gue jalan. stalker ya gitu. Si stalker bitch. Mike, tapi kalau misalnya gue tanya, kayak lu kan udah berkarir solo nih, berapa lama? Setahunan. Kurang lebih setahun ya. Yang udah lu dapet apa aja? Kepuasan gue untuk bisa dengerin lagu iya, gue iya, di iya. Spotify gitu-gitu. Terus apa ya? Kalau dapet sih belum ya, soalnya gue belum mikir ke arah sana gitu loh. Gue jatuh sekarang kayak gue cuman bukan iseng ya, misalnya kayak gue bikin lagu yang gue suka dan gue rilis jatuhnya lah. Belum mikir ke arah misalkan Yang menghasilkan gitu? iya, misalnya kayak udah memikirkan tapi eksekusinya belum. Tapi lu pernah ini nggak sih perform di cafe atau apa? Atau kayak small concert gitu? Pernah waktu sekali pas Halloween di Jatinangor. Itu pertama kali gue membawakan lagu-lagu gue secara live kan. Tiga-tiganya? 2 doang. Yang mana tuh? Yang Stop Dreaming sama Back and Forth. Ada lagu Back and Forth baru yang kedua gue. nggak sih? Yang ketiga. Oh, yang ketiga. Better of This Way yang kedua. Better of This Way yang kedua? Iya. Yang pertama Stop Dreaming? Stop Dreaming. Oh, ya, oke. Stop Dreaming. Terus apa ya tadi? Ya itu doang sih sebenarnya. Berarti dipanggil-panggil maksudnya kayak mungkin teman lu ada acara Halloween gitu? Oh sorry, gue pernah ada 2 kali ngisi acara ada satu temen gue lagi di Unpad, acara Unpad. 2 kali ngisi tahun lalu, akhir tahun lalu. Itu sih maksudnya kayak online tapi online, bukan offline. Oh, gitu gimana konser anjir? Kalau online gimana? Lu ngerap Ya udah, gue cuman- Jar, lu ngomong harus agak kenceng kan, Jar? Iya, Kan lu, pita suara lu kan udah gue tarik gitu. Iya. Gimana? Jadi gue rekam sambil gue videoin. Hah? Jadi nanti gue mix, gue sambungin gitu doang sebenarnya sih. Nah, Katanya sekarang apa? bikin video aja, terus Iya. buat orang ditonton, Tapi udah dibayar kan? bayar. Tapi kayaknya maksudnya kalau untuk ya dibayar maksudnya itu bonus lah ya. Bonus ya, maksudnya kayak jatuhnya sekarang kalau misalkan gue mencari live event gitu-gitu, gue nggak memikirkan cuannya sih. Gue jatuhnya untuk memikirkan engagementnya. Iya. Tapi untuk maksudnya kayak pendengar lu kan udah 4.000, 3.000 gitu nggak sih? Nah itu maksudnya dari sosial media lu ada pengaruhnya juga? Nggak berpengaruh nggak? Kayak begitu. halo soalnya- Kak Michael, aku ngefans banget. Oh sama ada, lu," gitu. ada. Tapi bukan misalkan yang nge-view post gue misalkan berapa ribu gitu kan. Tapi maksudnya kayak dari berapa ribu tuh cuman sedikit. Jangan soalnya kan orang-orang Instagram misalkan kayak lu ngeliat post Instagram cuman lewat like Iya, gitu iya. kan. Jadi sebenarnya nggak begitu pengaruh. Lebih pengaruh tuh dari apa namanya Spotify editorial playlist gitu. Itu ngaruh banget. Kayak gimana sih itu apa sih? Spotify itu? editorial playlist tuh kan misalkan gue rilis lagu nih, terus lagu gue itu dimasukin sama Spotify ke salah satu playlistnya dia. Terus itu kan yang follow kan misalkan 10.000 orang. Terus kayak itu dari situ kan orang suka nge-search lagu baru misalkan New Music Friday misalkan ada playlist namanya. Terus dari situ banyak sih pendengar baru gue dari situ datangnya. Dari apa Yang editorial ini loh, playlist kayak itu. apa, Discover Weekly. Iya, benar Atau kayak gitu-gitu. playlist galau, santai, chill. Iya, gitu-gitu. model-model kayak gitu ya. Termasuk Banyak yang sih suka. maksudnya listeners dari situ. Kayaknya seperempat dari listeners lagu gue yang baru tuh datang dari situ. Jadi kayak not bad banget sih. Tapi growing-nya slowly apa udah eksponensial? slowly, sangat slowly. Karena Ya, apa ya? we feel you lah. Soalnya market gue kan tadinya misalkan sebagai actor. Oke. Untuk menembus market musik tuh ternyata susah juga. Oke. Maksudnya nggak semudah yang gue pikir, tapi nggak apa-apa sih. Oke, gue pengen nanya soal lagu sekarang. Oke, Jadi gini, silakan. mungkin lu belum tahu ya, tapi gue ketika SMA gue tuh les gitar. Gue les gitar, abis itu gue tertarik musik, bokap gue beli piano, gue main piano. Tapi nggak trained lah, lu kalau lihat jari gue nggak trained lah gitu kan. Gue juga nggak, aku tenang aja. Nah, terus dari situ gue coba-coba bikin lagu gitu. Gue mungkin ada 4 lagu yang gue Lu bikin single? Mungkin nggak single kali ya, EP karena gitu ya. nggak dipublish gitu loh. iya. Gue cuman upload di SoundCloud aja untuk kepuasan pribadi gitu. Tadinya gue pengen umur 20 gue ngerilis EP. Oke. Tadinya gue pengen kayak gitu, cuman nggak kesampaian sebenarnya sih. Nah terus gue
sempet tuh kalau nggak salah kapan ya gue ngurung diri di ruangan rumah gue, kayak ya udah gue sehari-hari baca-baca teori musik aja mana nih bisa yang gue ulik yang unik gitu loh. Nah, Belum kenal One Piece lu? belum Belum ya? itu. Waduh, wibu lagi nih. Gue kalau udah kenal One Piece gue nggak ada di ruangan itu. Iya, iya. Lanjut. Nah, gue tuh waktu selama itu gue ketika bikin lagu, ya awal-awalnya kan kayak cari progression gitu kan. Cuman bisa nggak nih dikesiniin gitu, harmoni kemana-kemana gitu. Nah, kalau lu, nah gue sekarang tuh yang menjadi struggling gue adalah gue bingung nih kalau mau menilai suatu lagu tuh bagus apa enggak gitu. Karena either dari, wah ini musically genius nih gitu lagunya kan, kayak progresinya keren banget. Tapi meaning dari suara itu, dan dari liriknya itu juga pas banget gitu. Tapi at the same time kadang juga nggak listenable gitu kan. Kadang kalau lu mau pakai chord 4 yang muter-muter doang kan gampang gitu kan, tapi ya gitu-gitu doang lagunya. Gitu-gitu doang. Nah kalau lu gimana? Kalau gue nggak peduli hal gitu, gue nggak ngerti musik teori gitu-gitu. Terus apa ya? Menurut gue sih, lo bikin lagu yang lo suka aja. Lo jangan mikirin progression. Misalkan lo ngulik, jangan nangis ya mas ya. Nangis ya jago juga. Kenapa ya? Keinjek ya? Ini keinjek ya. Komedi. Gue dijarin Andre gue. Lanjut lagi gimana? Apa ya? Kalau bikin lagu tuh jatuhnya lo misalkan cocok di kuping lo, ya udah kerjain aja. Maksudnya kayak lo nggak usah mikirin masalah progression. Misalkan lo ngulik, terus lo dapet chord yang enak, ya udah kembangin. Jangan kayak, aduh udah anjir ini gue progression apa ini kayak nggak enak apa segala macem. That's bullshit. Kalau lo gimana? Proses lu bikin lagu. Lo pernah nggak sih kayak, kok gue ketika lo pegang piano, megang gitar biasanya gitu? Gue bisa kalau nulis lagu start sama piano sih. Nah, misalnya sama piano, terus lo kayak, kok jari gue kesini mulu ya ujung-ujungnya gitu? Nggak apa-apa, itu normal. Itu misalkan lu progression apa, terus lu balik ke progression itu misalkan. Ya itu berarti ya udah itu lu sukanya di situ. Nggak ada masalahnya kok, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya lu ditanya genre musik lu apa? Indie sih kayaknya. Indie ya? Indie sih. Indie tuh gimana sih? Indie tuh Ini tuh bukan produksinya sebuah apa sebutan ya? Sorry, indie pop. Berarti indie pop. Tapi misalnya gini, gue kan sebagai pendengar lu, lu ngerasa nggak sih kayak lagu-lagu lu itu mungkin kayak bisa di-relate sama tadi lu cerita itu ya? Lagu lu itu mirip kayak Boy Pablo, kayak gitu-gitu. Nah itu maksudnya apakah ada apa ya? Apa? Referensi? Natural yang misalnya emang lu bikin lagu kan yang udah pengen lu gitu. Tapi kok bisa ada banyak yang relate gitu deh. Apa ya? Karena Referensi mungkin- musiknya dia kali, ya, gimana? referensi musik gue ya, gue dengerin dulu sempat dengerin kayak gila banget Boy Pablo, Rex, siapa lah apa segala macem gitu-gitu. Tapi itu kayak 4 tahun yang lalu gitu loh. Kayak sekarang music taste gue tuh udah bukan nyebrang, tapi maksudnya kayak udah berubah lagi Kayak gitu. apa? Ya, siapa ya misalkan? Gue udah masif sih. Gue udah masif serius banget lu. gue orangnya. Lanjut. Lu lebih ke pop, jazz atau apa kalau misalnya itu? Gue nggak tahu. Kalau lu nanya ke gue sekarang, gue nggak tahu indie favorit gue apa genre favorit gue nggak tahu. Favorite band of all time? Gue nggak tahu men. Gue Dewa lagi. Lu Dewa. Gila. Nonton nggak lu bentar lagi Dewa? Kan ini di postpone. Nonton nggak lu? Enggak ya. Gue juga nggak. Apa ya? Gue nggak tahu kalau misalkan lu nanya gue genre favorit apa, karena gue definisi dengerin semua lagu gue, semua genre lagu di luar sana. Nih, Kalau misalkan misalnya ya, di playlist lu apa? nih lu gue buka like songs gue aja lah ya. Nih FKG, terus tiba-tiba dengerin ada Mantai Club, terus ada band Jepang namanya Lamp, terus ada ini ada Tame Impala, tiba-tiba lagu kayak jedak-jeduk gitu, kayak gak jelas deh pokoknya nih. Nyampur terus lagu gue sorry. Terus tiba-tiba ada K-pop. Iya. Ya kan, jadi kayak bener-bener gue Nyampur. nyampur total gitu loh. Makanya kayak referensi lagu gue kayak lebih banyak. Tapi gue entah kenapa gue juga lagu-lagu gue itu lebih banyak yang bilang mirip Boy Pablo gitu. Kalau untuk hari-hari, lu tuh sesuai mood aja dengerin musik. Iya, misalkan gue mau dengerin metal, gue dengerin metal. Tiba mau dengerin lagu-lagu galau nangis The Massive gitu, gue dengerin The Massive. Sedih banget itu, ngena hati coy. Kau hancur. Kita abis ini ada sesi karaoke ya. Waduh, kayak Vindes ya. Kita ada 6 menit nyanyi nih, Michael. Mungkin gue pengen nanya ini, lu mungkin bisa ceritain sedikit tuh 3 lagu lu itu menceritakan apa? Oke. Dan referensi. Oke, jadi lagu pertama tuh gue tulis tahun 2020 sebelum Covid. Oke. Gue tulis itu tentang seseorang yang lagi ingin mendekatkan seseorang nih yang dia suka banget, tapi kayak mimpi lu jangan kejauhan gitu loh. Jadi kayak untuk menjadi realistis gitu loh. Yang kedua
Itu judulnya Better Off This Way. Terus itu tuh tentang ini udah ini dalam satu relationship nih 2 orang, tapi kayak sama-sama ngerasa kayak emang lebih baik untuk berpisah jalan aja. Kalau Back and Forth, lagu terbaru gue yang gue rilis September 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, itu tentang perspektif cowok ke cewek, yang cewek itu kayak nggak jelas maju mundur. Bukan maksudnya kayak bukan cowok ke cewek aja, maksudnya kayak semua gender zaman sekarang jangan serang gue ya. Ada 27 gender. Ya. Emang iya? Iya. Kata orang Bener. Ada 40-an sekarang. 40-an ya. Semakin banyak aja. Soalnya cuma ada 2 perasaan. Iya, dulu tuh enggak, dulu ada 3. Oh, ada 3. Cowok, cewek, wibu. Wah. Lu dong. Simbol dibungkam. Karena kebenaran dibungkam. lanjut. Itu tentang gender X. Duh, susah banget ya. Ini tentang misalnya seseorang sama seseorang, tapi ini seseorang yang lawannya tuh kayak nggak jelas maju mundur, kayak nggak jelas arah mau kemana, makanya it's called Back and Forth. Dan sebelum Back and Forth sebenarnya gue ada satu lagu lagi yang seharusnya gue rilis sebelumnya. Ada namanya Something, tentang something juga. Tapi enggak lo itu. Yang bakal dirilis kapan? Bakal dirilis awal tahun depan. Oh, bukannya nggak jadi. Bukan nggak jadi. Jadi tungguin aja ya. Tungguin aja guys, awal tahun depan maybe lah. Tahun depan kita bikin konser. Amin. Sama tahun depan gue juga pengen rilis album tapi masih nggak tahu sih. Waktunya susah banget coy. Oh iya. Lo berarti tahun depan 2023 tuh album? Kalau sempet. Oke. Gue nggak tahu. Soalnya seharusnya lagu gue yang keempat ini tuh seharusnya gue rilisnya tuh dari bulan apa ya? Dari bulan Maret. Lo perfeksionis nggak sih dalam mixing mastering gitu? Sangat. Oke, apa yang membuat, maksudnya gini, apa ya, kayak bukan keluh kesah, suka dukanya nulis lirik gimana? Iya. Suka dukanya apa ya? Lebih banyak dukanya sebenarnya sih. Kalau nulis lirik tuh, gue tuh pertama tuh gue nggak jago buat lirik. Berarti lu dibantu atau gimana? Gue lirik sendiri sih. Lirik sendiri. Dan itu biasanya gue dari experience gue sendiri atau gue ngeliat experience teman-teman gue misalkan. Bahkan dari experience gue sendiri sih. Terus itu tuh terkadang bisa tiba-tiba cepet langsung jebret gitu kan satu lagu kelar. Dan kadang-kadang ada juga nih gue lagi ngerjain ada 2 lagu sekarang. Dan itu sampai sekarang dari bulan September tuh sampai sekarang gue belum dapet lirik yang pas gitu loh. Jadi agak sulit sebenarnya, agak tricky. Soalnya kan kayak menemukan kata-kata yang rhyme. Iya, itu benar. Terus dimasuk ke lagunya atau enggak. Nyari si si rhythmnya kayak gimana apa segala macam. Makanya kalau kata John Mayer kan sebenarnya artis itu cuma nunggu miracle, habis itu lu ngatasnamakan miracle itu kan. Setuju. Gitu-gitu doang. Soalnya kayak banget, lagi setuju banget. orang-orang kayak misalnya musisi-musisi lagi bengong terus tiba-tiba kepikiran nulis lirik. Dapet, iya. Dan itu harus direkam sih. Lu pernah kan kayak gitu? Ada sih bro. Gimana? Gue udah research nih, lu lagi di mobil, gue nemu lirik, minggir dulu. Ya kan? Iya bener. Iya kan? Lu nonton Nonton gue. Tapi itu bener sih. Misalnya kayak gitu, gue dapet ini, gue nyanyiin buat lagu gue Better Off This Way. Next thoughts, mixed emotions, kayak anjir. Keren banget nih gitu. Gue tuh ada notes isi itu lirik yang gue tulis semua gitu. Iya. Gitu sih. Apa yang lu pasti kan berarti lu udah rilis 3 nih, yang upcoming mungkin ada X. Nah lu pasti di luar itu ada lu nulis nih, wah bagus nih, refnya dapet, ini dapet, tapi nggak jadi lu rilis. Banyak. Nah itu apa pertimbangan lu? Karena menurut gue Ini kurang ke branding lu kah apa gimana gitu? Gue nggak mikirin masalah branding. Lu ngerasa kurang aja? Gue ngerasa kayak, enggak sih gue nggak suka, kurang suka. Better Off This Way tadi nggak mau gue rilis. Kenapa gitu? Karena gue nggak suka lagunya. Tapi kadang ya, misalnya lagi kayak Pamungkas yang To The Bone, itu sebenarnya nggak suka. Tapi Iya. tiba-tiba One Blow Only Up, juga. iya bener. One Only juga. Gue tuh paling nggak suka lagu gue Better Off This Way. Nggak suka banget gue. Karena dari masalah musiknya gue nggak suka. Dari masalah liriknya juga menurut gue gue kurang aja. Tapi kan belum tentu orang yang dengerin kurang. Iya kan, makanya gue rilis aja. Dan banyak dari teman-teman gue paling suka lagu gue itu Better Off This Way. Iya sama. Tapi gua nggak bohong ya. Nih lu kalau lihat HP gue dipegang masih. Di HP gue tadi tuh kalau misal lu on repeat, itu ada lagu lu, Mike. Serius lu? Serius gua. Nih lu ngeliat muka gue jujur nggak nih? Jujur kan? Kenapa tuh ya? Gila, komedi baru sekarang. Udah basi ya. Ya, ini gini Mike, gue pengen nanya soal branding. Kenapa lu nggak boleh branding? Karena gue pernah dengar interviewnya John Mayer. Oke. Itu dia, karena gue John Mayer banget bos. Gue juga lagi. Keren tos. Nah, kita Lagu favorit lo apa? Hah? Lagu favorit lo? Lu John Mayer? Gue John Lennon. Kita sih masih ngefans orang yang hidup kayaknya. Iya. Gua favorit gua
New Light? Susah sih, enggak. Susah kan? Bukan New Light. Soalnya banyak banget lagu Iya. dia. Semuanya enak sih. Oh, iya sih. Semua enak. Jadi gini, dia dulu di interview, dia sempat ragu nih, dia mau ngerilis Daughters apa enggak. Oh iya, Ya kan? juga sih. Dia sempat baru ragu. tahu, Soalnya ini nggak cocok nih sama Oh, branding, Daughters enak banget. sama branding gua. Dia bilang kayak gitu kan. Terus tapi akhirnya dirilis, si manajernya bilang udah nggak apa-apa rilis aja John gitu. Habis itu dirilis, akhirnya itu lagu membludak. Iya, benar sih, benar. Kenapa? Lo kalau mikirin branding gimana sebagai artis? Gue mikirin branding misalkan sebagai musisi ya, untuk gue writing music, gue menjadi diri gue sendiri aja. Tapi asal gue jangan melenceng banget. Misalkan bukan lagu-lagu gue kan kayak gini sekarang, tapi gue muncul lagu wah gitu kan, gitu, nggak mungkin kan. Paling gitu-gitu sih, maksudnya kayak kalau misalkan gue kelebihan dari batasnya, ya udah gue tone it back a little. Tapi menurut gue, kalau misalkan lu udah suka bikin sesuatu, ya udah lu biasanya akan tetap di ranah itu, misalkan di ranah besar itu gitu. Dan lagu yang terbaru yang keempat ini juga menurut gue agak beda dari lagu-lagu. Itu boleh di-spill nggak tuh? Aduh jangan dulu deh. Jangan. Sedikit pun apa gitu. Ntar tentang off camera gue kasih. Oke. Boleh. Iya, soalnya kayak itu inspirasinya kayak misalkan ke Tame Impala, jadi kayak agak lebih psychedelic gitu. Wow. Gua harus denger sih kayaknya. Abis ini ya? Soalnya gua Tame Impala banget. Tame Impala banget. Wah, Oh iya, tapi maksudnya kayak nggak Tame Impala banget lagu gue. Ya, maksudnya kayak ada referensinya lah jatuhnya. Kayak Beach House gitu-gitu gua suka banget. Suka banget ya. gua. Ya gitu-gitu. Jadi kayak arahnya beda, tapi menurut gue masih masuk, dan pasti listeners gue juga masih masuk gitu loh. Mengawang-awang gitu aransemennya. dreamy nggak sih? Agak apa ya, agak luwes gitu loh. Iya. Soundnya tuh luwes. Nih, karena udah berapa? 45 menit ya? 46. Abis ini dengerin ya. Boleh, tapi kamera harus Kamera mati. off ya. Nanti gua ada ini, secret kamera di sini. Waduh, jangan dong. Jangan. Nggak, Lanjut. Gue pengen nanya ini. Lu berarti lu singer songwriter kan. Nanti ada teman lu juga yang mixing, Iya. sama yang mastering gitu-gitu. Nah, yang gue bingung adalah ketika lu udah bikin lagu, wah lu merasa lu suka banget, tapi lu dapat masukan nih dari orang lain. Mike, kayaknya ujung liriknya belokin sini deh. Kalau Mike, masalah kayaknya lagunya, kayaknya progresinya jangan ke situ deh. Itu lu gimana menghadapi kayak gitu? ya udah gue cuekin aja, maksudnya kayak enggak, menurut gue bagus gitu loh. Kalau untuk masalah mixing dan masteringnya, misalkan dari suara reverbnya gitu-gitu, itu kan fine, itu kan masalah teknis kan. Iya. Gue nggak begitu terlalu terjun di ranah itu. Tapi kalau misalkan dari bagian itu sih, ya udah lah gue kayak. Tapi lu pernah nyoba nggak? Misal, kayaknya enak sini deh, terus lu coba, oh ya bener deh gitu. Lagu gue Better Off This Way lagi tuh. Itu seharusnya tuh bagian di verse pertamanya tuh double gitu kayak di verse kedua. Tapi temen gue bilang kayak ini kayak bagusan gitu. Terus kayak pas gue dengerin, iya enak ding. Kalau misalkan menurut gue emang oke, gue ganti. Tapi nggak mungkin kayak bener-bener gue ganti rangka satu lagu, gue ganti liriknya lagi, ganti chordnya lagi, apa segala macam nggak. Tapi kayaknya emang itu tuh yang tricky. Kalau di artis kan kayak idealis lu gitu. Iya bener-bener idealis. Gue kan pasti kan beda dengan misalkan idealis lo gitu kan. Beda. Gimana caranya supaya idealis kita tuh masuk ke industri Iya. gitu. Iya, itu agak sulit sih, agak sulit. Sekarang lu punya label, Mike. Label ya. Gimana tuh? Gue punya label sendiri namanya Selamat Pagi Rakyat. Gue sama lima temen gue. Dan ya udah sih itu aja sih. Paling kita mixing, kita mastering, kita producing, kita bisa rilis buat orang, kita bisa bikin video klip, bisa apa, bisa ini. Udah jalan berapa lama itu? Kita jalan tuh dari bulan Juli 2021. Baru setahun, 1,5 tahun lah. Sama kayak kita berarti. Startnya kurang lebih nggak beda jauh lah. Nah, Gitu sih paling. gue juga penasaran ini. Aduh, panjang banget, nggak apa ya? Nonton sampai habis nih. Gini, Mike. Soal industri musik, gue ada teman yang beberapa, misalnya kalau lu kan, lu maunya singer songwriter. Gue juga ada teman yang back vocal atau bukan back vocal sih, ya pengiring lah. Oh, pengiring gitu. session player gitu. Session player. Iya. Ada teman gue yang ke cafe juga, kayak Holy Wings gitu-gitu. Nah, kalau lu iya kan udah tahu nih, kalau lu ke industri musik tuh di depan tuh banyak ombak banget gitu. Oh pasti. Parah gitu. Industri manapun juga banyak ombak aja. Iya. Apalagi industri laut tuh banyak. Waduh, makanya jangan ke situ ya. Mendingan industri pendidikan. Industri pendidikan. Gitu. Ombaknya murid bandel. Nah, lu gimana lu mempersiapkan diri untuk kesana? Apalagi kan ya kayak bukan ya gambling atau gimana lah gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu ya, kalau misalkan lu harus kerja kayak apa ya, lu harus tahu apa yang lu mau gitu kan. Dan gue tahu apa yang gue mau. Gue mau untuk menembus industri musik. Dan gue tahu cara-cara untuk melakukan itu gimana. Untuk ketemu klien misalkan. Untuk
networking gitu-gitu. Terus dan kerja sekuat mungkin aja sih. Rilis lagu sebanyak-banyaknya. Misalkan lu nemu artis baru nih. Lu bakal lebih interested mana yang lagunya cuma 3 sama lagu yang lagunya udah ada 3 album. Oh ya, 3 Ya kan? album. Iya. Maksudnya kayak Iya. it's okay misalkan gue dengan listeners gue yang cuma segini tapi gue bersyukur karena ini dorongan buat gue gitu loh. I can do better than this gitu. Iya. Kita percaya kok. Amin ya Allah. Kan juga teorinya semakin banyak kita produksi video gitu. Kalau misalnya yang nonton satu video gitu, di bawahnya ada video lagi gitu. Jadi bakal tetap maksudnya kayak ada recommendation ini terus nanti lanjut nontonin dan jadi kayak makin banyak. suara gue tai banget dah. Anjing. Emang. Gue kayak keluar aja deh. Gue ini pakai earbud nih biar nggak kedengeran suara lu nih. Ini Mike, lu melihat diri lu 5 tahun lagi gimana? Sebagai musisi atau sebagai marinir gitu? Marinir sih sangat tidak mungkin sih gitu. Jadi Tidak mungkin. temennya Trafalgar lah. Temennya Garp ya? Gue kasih ya terus aja deh wibu-wibunya. Gue kasih aja. Apa ya, gue tipe orang yang nggak suka terlalu memikirkan ke depannya. Maksudnya kayak oke, mikirkan ke depan tuh bagus, tapi gue tuh orang yang ekspektasi tinggi gitu loh. Jadi tuh gue nggak mau gue mikir misalkan 5 tahun lagi gue udah jadi terkenal John Mayer gitu kan misalkan. Tapi ntar kayak kalau misalkan nggak terjadi gue jadi Kayak ini ya. Jadi mendingan nggak usah ya. mending gak usah, maksudnya kayak gue mending gue fokus ke diri gue Enjoy. sekarang gitu. Kan kalau untuk kedepannya kan wallahu alam. Oke, itu tapi masih bisa ditarik lagi nih dari situ. Oke. Lo kan nggak mau, misal gue harus stand up di Mayer, tapi lu bisa aja bilang kayak gue 5 tahun lagi harus udah rilis 5 album misalnya atau gimana. Lu gimana? Oke gitu. Iya. Yang di ranah you can control gitu. Milestone yang Kalau kata-kata orang stoik. Apa ya? Kalau misalkan untuk 5 tahun depan, maybe tuh udah punya 2 album, udah punya studio musik full. Terus Selamat Pagi Records gue, misalkan udah lebih tinggi, lebih grow lah. lebih grow. Kalau untuk diri gue sendiri sih gue kurang tahu. Soalnya kan kayak gitu kan yang kita dulu bilang yang John Mayer, yang apa namanya inspirasi in the moment sama segala macam itu kan nggak bisa gue patok ya sebenarnya. Oke. Gitu sih. Terakhir lagi. Apa tuh? Terakhir Nonton lagi. sampai habis. Kalau gue gibek ya. Terakhir lagi ini pesan-pesan lu buat anak-anak muda, buat bocah-bocah yang mau masuk ke industri musik gitu. Gimana? Mungkin berdasarkan experience lu aja. Oke. Jangan takut kalian bikin lagu. Pedein aja dengan lirik-lirik apa yang kalian bisa. Jangan rilis di Spotify pakai situs-situs bodong gitu, nggak rekomen. Tahu nggak sih lu? Tahu. Ya kan. Terus apa ya? And just have fun menurut gue sih. Mau belajar produksi musik secara digital aja karena paling gampang coy. Oke. Gampang. Udah, kita tutup kali ya. Udah berapa lama? 50 menit, dikit lagi kameranya jebol. Oke. Terima kasih yang sudah dengerin. Semoga dari video ini bisa dapat insight baru dan juga untuk teman-teman yang mungkin ngerasa wow di sini mindfulness banget omongannya gitu, kalian bisa share video ini, like, komen. Subscribe. Iya, di subscribe juga. Disuruh jangan lupa. subscribe lu sama Mike lu. Benar. Jadi untuk supaya orang-orang yang mungkin di luar sana belum dengar dan lu nge-share video ini, bisa jadi lu dapat mindfulness baru dari lu nge-share video ini, bro. Wah. Dan jangan lupa dengerin lagu gue juga ya guys. Lagu lu ada di Spotify. Apple Music, YouTube Music. Nanti kita Apalah, santain ya. ininya. 2023 album. Semoga ya, semoga. Tapi di luar itu ada single-single lain. Gue nanya lagi. jadi. Ada satu single yang gue bilang yang keempat. Sama Belum itu. mungkin temen Hau kalau misalnya ngerasa undang lagi dong Michael gitu. Undang komen. lagi ya, komen. aja. Tapi jangan undang besok ya kan. Omongannya sama. Nanti kita datangin ke Nangor. Santai. Kita kan transport udah ada. Kita SSB ntar syutingnya di luar. syuting di luar kita. Ditunggu ya guys. Oke, kamera yang gede-gede gini nih. Oke, cukup. Oke, Yuk, cukup. Jangan lupa di like. komen. Subscribe. Oke. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Bye.